Halo teman-teman, kalian sekarang sedang menyaksikan Oh Ya Cerita episode 5. Di episode 5 kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu peserta Ausbildung asal Indonesia yang Ausbildung di bidang Bureau Manajemen atau perkantoran. Untuk kalian yang tertarik nih, yang Ausbildung perkantoran, kalian bisa tonton, bisa dengerin podcast ini sampai akhir, dan nanti di akhir sesi kalian boleh bertanya langsung kepada narasumber. Sebenarnya ternyata ada gangguan, guys. Aku tuh harusnya live-nya di Oh Ya Cerita Arsip, tapi Oh Ya Cerita Arsip belum bisa live. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kita pakai akun ini saja lah. Buat yang baru bergabung, terima kasih gitu ya. Buat Ami, ya silakan didengarkan nanti. Sebentar ya teman-teman, aku undang dulu narasumbernya. Karena di sesi ini bukan aku yang bercerita, narasumber lain yang bercerita. Kalian bosan banget kan dengerin aku yang bercerita? Mari kita dengerin orang lain yang bercerita. Buku. Gak apa-apa pakai ini. Matiin dulu. Pause dulu. Halo teman-teman, buat kalian yang baru bergabung, kali ini kalian sedang mendengarkan Oh Ya Cerita episode 5. Di Oh Ya Cerita episode 5 ini, kita bakalan dengerin cerita dari Sonya Rahmatika yang kebetulan sekarang lagi Ausbildung Bureau Manajemen di Jerman. Dan sekarang Sonya ini udah di tahun ketiga nih teman-teman. Jadi kita tanya-tanya nih nanti ke Sonya, gimana sih kok Sonya bisa sih Ausbildung Bureau Manajemen yang kata orang itu susah gitu. Sepertinya Kak Sonya udah bergabung nih teman-teman. Bentar lagi kita bisa mulai live-nya. Halo Sonya. Makasih banyak nih udah mau bersedia bercerita di Oh Ya Cerita. Gimana nih kabarnya Son? Sekolahnya udah beres atau masih sekolah atau gimana nih Son? Makasih juga udah diundang pertama. Kabarnya alhamdulillah baik meskipun di luar panas banget ya. Hari ini sampai 31 derajat di tempatku. Kebetulan di Frankfurt juga sama. Iya. Jadi lebih baik diam di rumah. Terus kalau sekolah sekarang kebetulan lagi varian. Udah baru minggu pertama sih, nanti mulai lagi awal September. Baru mulai. Pas banget nih, daripada kita ngobrol ngalor ngidul, kita mulai aja nih. Ya soalnya sesi berceritanya. Ya teman-teman, awalnya
Teman-teman, jadi teman-teman sekarang lagi mendengarkan Oh Ya Cerita ya. Jadi Oh Ya Cerita ini sebuah live podcast di mana ada sesi bercerita dan di akhir ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman di awal nanti teman-teman akan mendengarkan cerita dari teman cerita, kemudian di akhir bisa bertanya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang baru bergabung, bisa teman-teman yang sudah bergabung dari lama bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang baru bergabung biar mereka nggak bingung gitu, kita lagi bahas apa sih sebenarnya gitu. Dan aku saranin nih buat teman-teman, tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian yang belum pernah dibahas oleh narasumber biar kalian dapat ilmunya itu lebih banyak gitu. Terima kasih. Oke, kita mulai aja ya, Son. Boleh. Jadi kan kamu tuh sekarang lagi Ausbildung Biro Manajemen ya nih, Son. Kalau misalkan yang aku tahu tuh katanya nih, Biro Manajemen itu kan susah. Oh, kamu bisa dapat ini, Son, gitu. Dan bisa diceritain dong, Son, kegiatan kamu sebelum ke Jerman itu ngapain gitu. Kan kamu nggak tiba-tiba ke Jerman aja gitu ya, kayak dari... Bisa ceritain dong tentang diri kamu supaya teman-teman lebih kenal gitu. Oke. Sebelumnya, ya salam kenal dulu buat yang lagi nonton, yang lagi dengar. Nama aku Sonya. Saat ini aku lagi ikut program Ausbildung di Jerman, jurusan Biro Manajemen atau perkantoran, dan mau masuk tahun ketiga gitu. Sebelumnya, waktu di Indonesia, aku habis lulus sekolah tuh ya langsung kerja. Cuman ya selama itu sampai sebelum aku pergi ke Jerman tuh aku selalu kerjanya tuh di kantor gitu, urusin administrasi, urusin surat-surat kayak gitu. Dan ya karena enjoy, kemudian dari dulu emang pengen juga gitu jalan-jalan jauh ke luar negeri, pengen kerja juga kayak gitu. Kemudian tahu program au pair tuh sebenarnya dari temen. Jadi temenku tuh dulu 2017 dia pergi duluan gitu. Terus jadi kepo-kepo nih, apa sih au pair gitu. Karena kan aku datangnya awal juga au pair. Nah, Jadi awalnya kamu au pair juga ya? iya, awalnya aku au pair juga. Berangkat tuh tahun 2021 gitu. Nah, iya, setelah cari tahu kayak gitu, proses persiapan sebelum ke Jerman juga lumayan ya, karena sempat kepotong sama COVID tuh. Sempat kepotong sama... Jadi persiapan di Indo sebelum berangkat ke Jerman, belajar bahasa Jerman dulu itu kayaknya 2 tahun deh ada. 2 tahun cukup singkat sih. 2 tahun, kemudian 2021 akhirnya bisa berangkat ke Jerman untuk ikut program au pair dulu dan ya stay di satu keluarga selama 1 tahun. Setelah itu lanjut program lain BFD, aku kerja di kindergarten waktu itu. Berhasil 1 tahun juga. Kerja di kindergarten aku BFD-nya. Nggak ada hubungannya sama sekarang Biro Manajemen sebenarnya. Cuman ya biar nambah pengalaman, terus memperlancar bahasa Jerman juga kan, kayak gitu. Setelah... jadi Sonya itu nggak langsung Ausbildung ya, Son? Jadi tadi ngikutin dulu au pair sampai BFD, terus sampai akhirnya Ausbildung. Iya, jadi sebelum mulai Ausbildung tuh aku udah 2 tahun di Jerman. Kayak gitu. Sebenarnya ya itu juga ya pilihan aku biar bahasa Jermanku lebih lancar aja lah sebelum mulai Ausbildung. Karena kan Ausbildung tuh istilahnya turun langsung kerja ya. Udah turun langsung kerja terus langsung dan sekolah lagi gitu loh. Itu kan jadi lebih berat, apalagi aku baru belajar bahasa Jermannya juga 2 tahun, itu kan masih sangat-sangat bayi gitulah istilahnya. Jadi salah satu alasan Sonya ikut au pair dulu sama ikut BFD dulu itu untuk memperlancar bahasa Jerman ya, karena Ausbildung sendiri itu meskipun namanya pelatihan kerja ya pastinya dalam artian namanya juga kerja ya pasti tidak sesantai menjadi au pair dan bukan semudah apa ya bilangnya, tidak semudah jadi efesiot gitu ya. Karena kalau Ausbildung ini kita ada tanggung jawab gitu ya di sekolah maupun di tempat kerja. Jadi makanya Sonya
jadi au pair dulu, kemudian jadi BFD. Betul. Kalau boleh tahu nih, Son, Mhm. gimana sih persiapan kamu buat Ausbildung Biro Manajemen? Tadi kan aku sudah mention Mhm. sedikit ya, karena katanya itu Biro Manajemen ini adalah jurusan-jurusan yang susah gitu. Orang Indonesia ini susah banget nih dapat Biro Manajemen. Kalau menurut Sonya sendiri gimana? Dan waktu itu persiapannya gimana sih untuk kamu lamar-lamar jurusan di Biro Manajemen ini? Menurut aku juga susah karena semua awalan juga pasti susah ya, Tesinta. Gak akan ada yang gampang. Menurutku sendiri juga susah, persiapannya banyak, dari persiapan dokumen ijazah yang harus ditranslate dulu, kemudian disetarain, istilahnya dianerkenung kayak gitu, terus kita harus punya sertifikat bahasa juga, itu kan persyaratan standar untuk ikut Ausbildung ya. Nah, kemudian mempersiapkan Anschreiben yang bagus, karena biasanya perusahaan lihat dari isi Anschreiben kita. Kalau kita melamar gitu kan, awal yang dilihat tuh Anschreibennya gimana nih, bagus gak gitu. Kemudian dari Lebenslaufnya juga, itu kan cukup lumayan ya kan, apalagi kita menulis itu di bahasa Jerman yang formal. Sedangkan aku juga sebelumnya kan di lingkup au pair, lingkup BFD itu kan nggak formal-formal banget gitu lah ya istilahnya. Masih bahasa sehari-hari gitu kalau pakai ngobrol bahasa Jerman atau yang lain-lain. Nah, itu sih persiapannya. Kemudian cari-cari perusahaan yang mau terima, itu juga butuh waktu lama ya. Aku mulai apply Ausbildung itu tahun lalu di bulan Februari, kalau nggak salah. Betul. Bulan Februari, kemudian aku kirim sampai 600 Bewerbung, 600 lebih. Aku kirim ke banyak perusahaan itu dari bulan Februari sampai Juli. Tiap hari kirim-kirim itu ya, dan yang ngerespon tuh ya banyak, tapi banyak penolakan gitu. Iya, betul, banyak penolakan. Awalnya ya, aduh capek gitu kan, mikir kayak apa nyerah aja ya, jangan ambil jurusan ini gitu kayak gitu, karena mungkin yang udah nonton podcast Tes Cinta sebelumnya pernah dengar ada beberapa jurusan Ausbildung yang peminatnya itu orang Jermannya tuh nggak minat gitu, kurang minat. Nah, kalau jurusan Biro Manajemen sendiri orang Jermannya juga minat, jadi kita saingannya tuh barengan sama mereka gitu istilahnya. Jadi pesaingnya lebih banyak, mungkin ya bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Nah, jadi dari Februari sampai Juli kirim lamaran, kemudian di Juli itu banyak perusahaan yang kasih respon positif, tapi sekolah kan mulai Agustus atau September gitu ya. Dan itu tuh jadi mepet banget gitu kan. Nah, ada waktu aku diundang untuk Vorstellungsgespräch, untuk interview gitu, mereka tanya, gimana prosesnya? Kamu kan harus urus perpanjangan visa kayak gitu, dan rata-rata juga kayak mereka kalau terlalu lama mungkin nanti sekolahnya gak bisa dimulai tepat waktu apa gimana gitu, kayak gitu. Untungnya ada satu perusahaan tempat sekarang aku kerja, mereka oke dengan aku, kayak aku jelasin kalau aku butuh perpanjangan visa, mungkin prosesnya akan lama gitu, bisa jadi sampai 2 bulan, kemudian aku bakalan butuh dokumen pendukung untuk itu. Jadi mungkin kalau orang Jermannya sendiri cuma butuh Vertrag kayak gitu kan. Kalau aku kan butuh untuk pengajuan perpanjang visa. Jadi aku bilang ke mereka aku butuh dokumen yang lebih banyak, dan mereka oke. Akhirnya bisa dapat Vertrag beneran 2 minggu sebelum sekolah dimulai gitu, sebelum Ausbildung dimulai. Itu benar-benar ya, benar-benar aduh, mepet gitu lah banget ya. Tapi betul.
Tapi sebenarnya sendiri Hmm. tadi kan Sonya bilang ya, Sonya itu sebenarnya udah mempersiapkan itu dari bulan Februari. Hmm. Berarti itu sekitar 8 bulan sebelum masa sekolah dimulai. Tapi karena ya kodarullah gitu ya, takdir gitu yang berkata lain, bahwa Sonya baru mendapatkan balasan itu di bulan Juli gitu. Jadi dari Februari ke Juli itu udah 6 bulan gitu ya. Udah 6 bulan. Dan akhirnya Sonya dapet veterak di saat yang tepat gitu ya, 2 minggu Benar. sebelum masa sekolah. Benar. Wow. Kalau boleh tahu nih Son, Mm-mm. kalau boleh tahu waktu itu persyaratan-persyaratan yang diminta sama perusahaan untuk biro manajemen itu apa sih Son gitu? Yang waktu kamu ngelamar-lamar dulu? Waktu ngelamar dulu tuh rata-rata mereka mintanya itu umur ya, minimal umur tuh 18 tahun. Kemudian pendidikan terakhir itu ya minimal SMA sederajat gitu untuk kita, untuk pendatang, untuk Auslander gitu. Kemudian butuh sertifikat B2 juga, sertifikat bahasa B2. Dan ada beberapa perusahaan yang minta anerkenung dari ijazah kita, penyetaraan gitu. Cuman aku ini case-nya cuman bukan, maksudnya gak bisa disamaratakan ya kalau aku case-nya gak perlu kasih anerkenung, gak perlu kasih sertifikat bahasa. Jadi cuman kasih Lebenslauf dan Anschreiben, kemudian iya itu aja berarti. Benar, Anschreiben sama Lebenslauf, udah itu aja. Aku sertifikat anerkenung nggak kasih karena ya udah ada ijazah yang diterjemahkan juga sih. Cuman itu 3. Tapi waktu dulu kamu lagi proses B2 apa emang enggak gitu? Gimana tuh? Iya, waktu dulu tuh aku lagi proses B2 untuk sertifikat, dan kebetulan biasanya kan termin ujian tuh lama ya, kita bisa kayak daftar sekarang kemudian dapat terminnya tuh 2 bulan kemudian gitu. Setelah itu nunggu hasilnya juga kan bisa jadi 1 bulan lebih gitu. Aku bilang sih ke perusahaannya kayak, aku saat ini sedang mempersiapkan ujian B2, jadi nanti kalau hasilnya udah keluar aku bisa kasih lihat hasilnya kayak gitu. Aku bilang ke perusahaannya gitu. Cuman sebelum hasil punyaku keluar tuh aku udah dikasih vetrack sama perusahaannya, dan mereka juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu karena dari IHK-nya juga udah oke gitu. Jadi memang untuk case anerkenung dan sertifikat ini tergantung perusahaannya ya, dan kebetulan di case perusahaan kamu dia nggak minta, tapi untuk in general kebanyakan ada juga yang minta, ada juga yang enggak. Jadi baiknya mungkin ke teman-teman dipersiapkan aja kali ya Son, untuk masalah anerkenung dan sertifikat ini. Iya betul, kayak gitu. Kamu kan waktu itu sampai 600 lamaran nih Son, itu kamu nyari loker-lokernya di mana sih Son? Aku tuh carinya ada di 3 website. Jadi ada ausbildung.de waktu itu tuh salah, sama ada azubio.com .com. Jadi mereka tuh website yang kasih tahu informasi tentang Ausbildung gitu, dan selain itu tuh kita bisa cari perusahaan yang memang lagi perekrutan Azubi gitu. Kita tinggal cari jurusan apa yang kita mau, nanti perusahaannya muncul juga. Tapi untuk case aku selain di situ, aku cari juga di websitenya Bundesagentur Arbeit. Itu sama prosesnya kayak gitu, kita cari dulu jurusan apa yang kita mau, kemudian ada muncul perusahaan yang lagi rekrut Azubi gitu, dan kita bisa apply. Itu mereka biasanya ada tulisan minta apply-nya tuh di Bewerbung kita harus dikirim ke email atau ke website mereka langsung. Jadi tinggal dibaca, kemudian ya diikutin instruksinya, dan aku dapat perusahaan yang sekarang tuh dari situ, dari websitenya Bundesagentur Arbeit. Gitu. Jadi nanti di websitenya itu dijelasin ya, entah kita ngirimnya pakai email, entah itu pakai website, dan pasti di sana juga dijelasin ya apa-apa sih dokumen-dokumen yang harus dikasihkan gitu ya. Iya,
dijelasin dari dokumen, terus kualifikasi yang mereka minta dari kita tuh apa, kayak gitu. Pasti bakalan dijelasin gitu. Kalau udah cocok, kirim-kirim kayak gitu. Meskipun nggak cocok, misalnya ada kualifikasi yang kurang satu, nggak apa-apa. Siapa tahu hoki gitu kan, masukin gitu. Dicoba aja. Dicoba aja. Tuh. Kan Sun, kamu sebelumnya kan udah ada pengalaman di bidang administrasi gitu ya. Tapi sebenarnya perusahaan minta nggak sih kalau misalnya untuk yang Ausbildung Büro Manajemen ini mereka udah berpengalaman? Atau sebenarnya pengalaman itu nggak dilihat? Sebenarnya enggak sih. Kalau sejauh ini ya, sejauh pengalamanku cari Ausbildung, itu perusahaan nggak cari yang pengalaman karena kita akan belajar lagi kan di sekolahnya gitu. Saat mulai kerja juga kita nggak langsung dihibahkan pekerjaan yang susah tanpa diajari gitu. Kita kan diajari dari awal gitu. Kalau nggak paham kita bisa bertanya. Kemudian di sekolah juga diajari ya bagaimana baiknya melakukan pekerjaan yang ini, melakukan pekerjaan yang itu gitu. Jadi kualifikasi pengalaman tuh nggak penting gitu, nggak begitu penting gitu. Cuman ya bagi yang udah ya mungkin jadi lebih terbiasa gitu loh untuk mengerjakan pekerjaannya gitu. Tapi memang pengalaman itu tidak dilihat juga ya harus berpengalaman dulu. Enggak ya, karena Ausbildung sendiri akan pelatihan kerja ya, pendidikan vokasi di mana sebelum kita terjun ke pekerjaan itu kita dilatih dulu gitu, kita diajari dulu gitu. Nah, kalau misalkan menurut Sonya nih, berarti apa sih yang harus kita persiapkan banget nih kalau misalkan pengalaman nggak perlu, apa sih yang jadi kunci nih gitu untuk kita bisa keterima Ausbildung Büro Manajemen ini di pengalaman kamu kemarin ngelamar perusahaan, sepengalaman kamu ya? Gitu. Kalau menurut aku sih di bahasa ya, bahasa tuh harus bener-bener dimatengin gitu, karena dari awal pun dari Anschreiben nih, dari kita kirim lamaran Anschreiben kita kalau bagus, kalau oke tuh biasanya yang wawancara kita tuh mereka bilang, oh aku lihat dari Anschreiben kamu nih oke gitu, kamu udah berapa lama di Jerman? Biasanya mereka kayak gitu kalau tahu kita bukan asli Jerman kan. Nah terus aku juga dapat sedikit spill gitu kan dari HRD di tempat kerjaku. Jadi dia juga bilang kalau emang biasanya HRD tuh lihat ya yang orang melamar tuh dari Anschreiben-nya dulu. Dia gimana cara menyampaikan tentang diri dia sendiri, kemudian ya motivasi dia melamar di sini tuh apa gitu. Dan setelah itu baru Lebenslauf gitu. Ya jadi menurutku juga di bahasa sih, kemudian di mental ya mungkin karena kita memulai semuanya yang baru gitu. Kita masuk ke perusahaan baru, mengenal orang baru, setelah itu di sekolah juga kenal orang-orang baru, kemudian belajar di sekolahnya pakai bahasa Jerman, bahasa lagi, balik lagi ke bahasa. Yang paling penting menurutku sih bahasa ya. Dan di perkantoran tuh kan bahasanya levelnya udah beda ya. Level lingkupnya udah bukan sehari-hari lagi gitu, lebih formal, lebih kantoran gitu istilahnya. Banyak juga istilah-istilah yang aku tuh baru denger gitu. Pas aku masuk sekolah, pas aku pertama kali masuk kerja, ini tuh apa gitu, nggak paham sama sekali gitu. Ternyata ini tuh kata lain dari ini loh, ternyata ini tuh kata lain dari ini loh gitu loh. Jadi ya banyak-banyak matengin bahasa aja sih kalau menurutku. Bahasa ya jadi salah satu kunci suksesnya gitu ya, karena kalau untuk yang ya itu tadi karena memang di segala bidang gitu ya, komunikasi itu kan penting ya. Gimana kalian bisa apa istilahnya menjual gitu, kayak menampilkan diri kalian itu terbaik ya dari bahasa itu. Kalian gimana bisa nego sama HRD kalau misalkan kalian itu emang layak untuk mendapatkan posisi ini, dengan karena memang seperti yang Sonya tadi bilang, saingan kita itu bukan hanya orang asing, jadi saingan kita itu orang Jerman juga gitu. Jadi ya ibaratnya minimal bahasanya kita udah
nggak masalah lagi gitu. Meskipun pasti untuk orang asing bahasa kita tuh akan menjadi terus masalah ya gitu. Iya, Tapi setidaknya level kita itu sudah berada minimal di level B2 gitu loh. iya, Dan bukan hanya sertifikatnya, melainkan kemampuan kemampuan. bahasa kita juga. Gitu. Iya, betul. Son, kan tadi kamu udah punya banyak pengalaman nih di Indonesia. Tapi menurut kamu, pengalaman kamu di Indonesia sama kerja kantoran di Jerman itu seperti apa sih? Apakah berbeda? Apakah ternyata sama? Atau gimana nih? Menurutku mirip-mirip ya, karena di tempat kerja salah satu tugasku juga menulis rehnung gitu, rehnung nulis nota. Dan itu juga dulu aku kerjakan juga di Indonesia. Kemudian aku kebetulan kan kerja di perusahaan yang menjual alat kesehatan gitu. Dan tiap barang masuk tuh aku ngecek kan, apakah udah sesuai dengan orderan kita, apakah udah sesuai dengan surat jalan yang kita dapat. Itu juga aku kerjakan dulu di Indonesia kayak gitu. Jadi rasanya lebih familiar, mungkin ya bedanya cuma pakai bahasa Jerman gitu aja. Nah, ya. Kalau untuk di sekolah sendiri, apa sih Son yang dipelajari gitu? Dan kamu tuh sistemnya gimana? Kan kalau setahu aku, Ausbildung itu kan ada 2 jenis ya. Yang blok Unterricht sama Pendeln gitu. Kamu sekolahnya itu masuk blok Unterricht apa Pendeln? Aku masuknya Pendel kebetulan. Jadi dalam 1 minggu ada 3 hari kerja dan 2 hari sekolah gitu. Dan yang dipelajari itu, karena aku kebetulan loncat ya, jadi langsung tahun kedua nih aku tuh. Jadi lewatin tahun pertama tuh waktu itu. Dan di tahun kedua tuh aku belajar soal marketing, soal Excel gitu, gimana Excel, Microsoft gitulah istilahnya. Terus kita belajar juga soal etik, soal komunikasi sama pelanggan kayak gitu. Ada juga belajar manajemen SDM, kita belajar tentang info-info gimana sih Vetrak tuh yang baik, gimana undang-undang tenaga kerja yang sesuai kayak gitu. Jadi biar paham gitu, biar tahu gitu. Karena nanti sendiri juga Bureau Manajemen juga kan nanti diarahkan ya, kita itu setelah lulus bisa jadi HRD, bisa jadi accounting, atau bisa jadi bagian lain. Karena kalau makanya kita belajar tadi Sonya belajar tentang ketenaga kerjaan ya di Jerman itu seperti apa. Gitu. Wow, menarik nih. Kalau menurut Sonya nih sebagai orang Indonesia, tadi kan Sonya bilang kalau banyak di sekolah itu gimana sih presentasinya orang asing sama orang Jerman? Sonya sendiri satu-satunya kah orang Indonesia di sana gitu? Dan gimana tantangan dan kesulitan Sonya sebagai orang Indonesia gitu? Baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja. Di sekolah sejauh ini orang Indonesianya cuma aku deh kayaknya. Tapi mungkin nggak tahu ya, karena kan seperti yang aku bilang, aku sekolah cuma 2 hari. Dan yang di angkatan lain atau di jurusan lain tuh dia bisa jadi sekolah di hari yang lain kan. Dan kita nggak pernah ketemu, itu nggak tahu. Cuman kalau di yang jadwalnya yang sama kayak aku gitu, aku belum pernah nemu orang asing. Jadi di sekolah beneran kayaknya cuma aku orang Indonesia. Orang asingnya pasti ada sih, kayak mungkin 1-2, tapi di jurusan lain aku juga nggak yakin gitu. Dan kesulitan di sekolah, kebetulan anak-anak di kelasku tuh banyak yang ambis gitu ya. Banyak ambis dan pintar. Dan keunggulan mereka tuh mereka dari lahir di sini. Jadi udah familiar dengan semuanya ya. Nah, jadi untuk memenuhi ego aku yang juga ambis gitu. Iya, itu ngejar mereka tuh cukup susah. Jadi ketika mereka mungkin mempelajari satu materi 1 kali gitu, aku harus mempelajari materi yang sama 5 kali lebih banyak. Itu harus. Jadi dari waktu itu cukup menguras gitu, menguras waktu, menguras tenaga kayak gitu. Dan selain itu juga ada beberapa karena aku loncat kelas ke tahun kedua, jadi di kelas tuh udah kayak orang tuh udah
ngegeng Udah gitu solid. lah istilahnya. Udah ngegeng, iya. Udah punya gengnya masing-masing gitu. Tapi untungnya mereka masih pada baik-baik sih. Cuma ada kayak ada anak-anak, beberapa anak-anak yang gak akan nanya dan gak akan nyapa kalau misalnya gak butuh-butuh banget. Oh. Atau gak ada urusannya sama urusan pelajaran atau sekolah gitu. Tapi menurutku nggak masalah sih karena yang lain pun masih banyak yang mau ngobrol kayak gitu kan. Jadi nggak usah terlalu mikirin hal itulah gitu. Selain itu Jadi, kayaknya nggak ada sih ya. Selain itu hmm, alhamdulillahnya di tempat kerja alhamdulillah baik semua kolega-koleganya, teman-temannya, guru-gurunya juga alhamdulillah sejauh ini baik. nah itu kan sebagai kalau misalkan nanya lagi nih Son, Mhm. ini kalau di bureau manajemen itu kalau di sekolah banyak juga yang nggak sih yang dihijab gitu. Kamu sendiri kan dihijab gitu loh. Mhm. Gimana sih pandangan mereka sama kamu gitu? Mhm. Untungnya emang sekarang tuh di sekolah banyak juga sih yang berhijab meskipun bukan dari Indonesia ya, dari berbagai negara bahkan orang Jermannya pun sendiri ada yang berhijab. Jadi kayak udah biasa aja gitu, udah enggak mandang sebelah mata, udah enggak ngelihat orang yang pakai hijab tuh aneh gitu. Cuman selalu kayak ada aja pertengkaran di antara mereka gitu, mereka diskusi kayak emang gak bisa ya kalau kerudungnya dibuka kayak gitu kan, kayak pertanyaan anak-anak gitulah, mereka kan anak-anak ABG gitu kan, kayak baru lulus sekolah kemudian nanya-nanya penasaran kayak gitu pasti selalu ada sih. Cuman kalau yang sampai ngeremehin kayak gitu nggak ada sih untungnya. Jadi mereka respect juga ya Iya. gitu. Maksudnya ya saling menghargai gitu. Dan di Jerman sendiri sekarang jilbab itu bukan merupakan yang asing ya. Karena Iya. udah banyak juga kayak orang-orang yang pakai hijab gitu. Apalagi misalkan di biro manajemen ya. Di perkantoran udah banyak juga sih gitu. Aku juga lihat orang-orang yang pakai kerudung gitu. Bahkan dokter-dokter juga aku lihat ada yang kerudung Iya, gitu. sekarang udah banyak emang gitu. Betul. Dan ini Son, sebelum ke kita mau bentar lagi mau sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi kalian nih yang mau bertanya boleh banget nih buat tulis pertanyaan kalian. Kalian bisa langsung bertanya ke Kasonya. Tapi seperti yang tadi aku bilang ya, tolong bertanya pertanyaan yang memang belum pernah dijawab sama Kasonya. Biar nanti informasinya kalian lebih banyak. Tapi BTW untuk teman-teman yang di TikTok, aku matiin dulu ya karena ini ada beschränkungen. Aku matiin dulu, nanti aku live lagi yang baru, kalian join ya. Jadi buat di teman-teman yang di Instagram boleh banget bertanya, mumpung narasumbernya ada nih, siap kapan lagi nih, langsung dari narasumbernya gitu ya Sonia. Betul. Boleh ditanya, boleh Kalau bertanya. misalkan nggak mau bertanya, aku aja yang bertanya. Boleh, Tete Sinta boleh. Jadi gini Son, aku penasaran banget nih, kan kata kamu tadi tuh kamu naik kelas. Jadi kamu tuh langsung dari langsung ke kelas 2 gitu. Gimana sih kok bisa? Nah, itu tuh jadi aku dulu tuh sekolah di Indonesia SMK kan, multimedia gitu. Multimedia, jadi ya tentang komputer gitu. Dan yang dipelajari di jurusan Biro Manajemen kelas 1 itu sebagiannya itu cuman tentang Microsoft kayak Word, Excel, PowerPoint kayak gitu. Iya. Jadi saat aku Vorstellungsgespräch, perusahaan aku tuh tanya, apa kamu udah familiar dengan hal ini. Terus aku bilang kayak, aku sama komputer udah biasa. Selain di sekolah, di tempat kerja juga. Kan kayak 7 tahun aku kerja di depan komputer gitu, kayak udah biasa. Terus mereka bilang, kami mungkin kalau kayak gitu, kami mungkin bisa ajuin kamu untuk bisa loncat kelas ke kelas 2 gitu. Terus, tapi mereka harus diskusi dulu sama IHK awalnya. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian mereka kasih kabar kalau IHK memperbolehkan aku untuk loncat ke kelas 2 langsung gitu. Karena pelajaran di kelas 1 tuh udah biasa gitu. Bukan udah biasa ya, aku udah familiar, aku udah bisa gitu. Sebagiannya gitu. Jadi itu tergantung juga sih, kayak kalau dari perusahaannya bisa, kemudian dari IHK-nya udah oke. Sekolah biasanya ikutin IHK sih, kayak oh
kalau dari IHK-nya udah oke, sekolah juga oke kayak gitu. Oh, lanjutin masalah bahas sekolah. Tadi ada yang nanya soal di IG. Mm-mm. Kalau berarti kalau cari perusahaan dulu, jadi kalau misalkan buru manajemen itu gimana sih Son? Kita cari perusahaan dulu, apa cari sekolah dulu, apa cari perusahaan aja, apa cari sekolahnya aja? Gimana nih Son? Kamu daftarnya waktu itu kemana? Gitu. Aku daftarnya sih langsung ke perusahaan. Sebenarnya sejauh yang aku tahu ya, ada dua gitu loh. Jadi ada yang kalau kita daftar ke perusahaan, nanti perusahaan yang bantuin daftar ke sekolah. Ada juga yang kita harus daftar sendiri, kedua-duanya ya. Perusahaan daftar sendiri, sekolah daftar sendiri. Tapi aku kebetulan dapetnya yang perusahaan yang mau daftarin aku ke sekolah langsung gitu. Jadi aku cuman apply lamaran aku ke perusahaan. Nanti perusahaan yang whitelisten data aku ke si sekolah kayak gitu. Karena ini sebagai tambahan informasi aja ya, karena biasanya perusahaan itu mereka sudah bekerja sama gitu ya dengan sekolah-sekolah gitu. Jadi kalau misalnya ada Ausbildung yang di mereka langsung nempatin si Auszubi-nya itu ke tempat apa sih ya, ke sekolah yang udah kerja sama sama mereka gitu. Betul. Ini Son, tadi kan kita belum bahas nih. Kan kalau biasanya nih kan kalau orang-orang itu bingung gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya biro manajemen kan kalau misalnya Flege, kebanyakan perusahaan itu dia ngasih tempat tinggal. Kalau biro manajemen waktu itu kamu lamar-lamar, mereka pada menawarkan tempat tinggal apa enggak sih, Son? Mereka kayaknya semuanya hampir enggak deh. Bukan kebanyakan enggak ya, tapi semuanya enggak menawarkan. Karena seperti yang dibilang tadi, peminat orang Jermannya pun sendiri tuh banyak gitu. Jadi kayak belum familiar untuk orang-orang pendatang gitu, orang-orang dari luar. Apalagi mungkin Teh juga tahu kayak orang-orang tuh banyak yang bilang orang Indonesia tuh cuman bisa Ausbildung jurusannya ini gitu. Jadi kayak belum banyak yang ambil jurusan selain yang itu gitu. Dan perusahaannya juga belum tahu kalau ada orang luar, ada orang Indonesia yang tertarik untuk di jurusan mereka gitu. Jadi mereka juga nggak provide Wonung, nggak provide tempat tinggal itu sendiri gitu. Berarti kasonya ini untuk Wonung sendiri bayar sendiri gitu Kak? Iya, aku bayar sendiri dari awal. Pas dapet flat track tuh aku juga cari sendiri Wonungnya dan bayar sendiri gitu. Tapi berarti untuk pergutungnya cukup nih Kak buat, kalau boleh tahu berapa sih Kak pergutung per bulannya? Kalau misalnya ini kasonya mau jawab aja sih gitu. Kalau enggak usah. Berapa sih kalau untuk biro manajemen sendiri rata-ratanya gitu? Untuk brutonya itu kalau untuk sesuai ketentuannya itu setahu aku tahun pertamanya itu 1.050. Kemudian tahun keduanya itu sekitar 1.100 gitu ya. Tahun ketiga sekitar 1.150. Aku pun gak jauh sih, gak jauh dari itu, gak jauh beda gitu. Kalau dibilang cukup ya cukup-cukupin. Alhamdulillahnya dapat Wonung itu lumayan murah. Jadi beneran sih kayak Allah tuh ngasih yang tepat di waktu yang tepat gitu. Dapat kontrak 2 minggu, dapat kontrak 2 minggu sebelum sekolah dimulai, dan itu tuh kayak padahal sebelum itu kan belum tahu apakah aku bakalan ambil Ausbildung di kota mana. Jadi kan belum bisa cari Wonung juga kan. Mau cari Wonung di mana orang belum tahu, Ausbildungnya juga mau di mana gitu. Jadi 2 minggu itu tuh ya cari Wonung ya, urusin dokumen buat perpanjangan visa kayak gitu. Tapi untungnya cuman kayak di 1 minggu terakhir tuh udah selesai semuanya gitu. Wonung udah dapet, visa udah ajuin untuk perpanjangan kayak gitu tuh udah dalam 1 minggu tuh beneran selesai gitu. Jadi ini ada kamu dibantu dengan kekuatan yang tidak terlihat gitu ya, kekuatan Iya, Allah. Karena dan pertolongan Allah itu memang datang di saat yang tepat dan di waktu yang tepat gitu ya. 2 minggu, bayangin 2 minggu sebelum waktu sekolah dimulai. Karena kalau di Jerman sendiri itu tuh udah kayak wow, mepet banget gitu ya.
betul. Ini nih Kak, ini dari pertanyaan dari Umica 07. Kak, kalau Ausbildung ada libur semesternya gak? Berapa lama? Gitu. Terus kalau udah kerja, cutinya maksimal berapa lama? Kalau untuk libur semester tuh biasanya sama kayak sekolah ya, anak-anak sekolah kayak sekarang lagi summer variant. Aku dapat libur tuh dari kemarin pertengahan Juli sampai nanti akhir Agustus. Jadi ya sekitar 10 minggu, enggak, 8 mingguan ya, 6 minggu gitulah istilahnya. Terus nanti ada lagi Herbst variant sekitar 2 minggu. Terus nanti ada lagi di libur Natal dan Tahun Baru sekitar 3 minggu gitu. Ada lagi libur Osten, ya. Terus biasanya kayak gitu, ikut sekolah sih, ikut anak-anak sekolah. Kemudian Jadi pas libur. pas libur sekolah. Kemudian kalau cuti itu dapatnya 30 hari kerja dalam setahun. Kalau cuti ini kamu bisa ngambilnya di bebas gitu atau misalkan pas perian aja misalkan pas liburan sekolah aja? Apa gimana? Apa bebas aja? Sebetulnya bebas kecuali di hari sekolah gitu. Jadi kalau misalnya nih, sebagai contoh, aku minggu ini harus sekolah di hari Kamis dan Jumat. Aku boleh nih dari Senin sampai Rabu ambil cuti. Tapi Kamis dan Jumatnya aku tetap pergi ke sekolah, itu boleh. Jadi asal pas lagi nggak sekolah itu cuti boleh kapan aja. Gitu. Jadi untuk Ausbildung ini waktu jadwal sekolah ini kayak fardu gitu ya. Jadi kita harus sekolah gitu ya. Betul. Karena aku dengar juga ini tuh jadi kalau Ausbildung ini absensi itu diperhitungkan. Jadi kalau misalnya kita banyak absen, bisa aja nanti di akhir kita nggak diizinkan buat ujian. Ujian negara kan kayak sayang banget ya, makanya memang strict banget masalah libur di hari sekolah ya Son ya. Iya, betul. Dan urusannya juga ribet kayak kenapa kamu mau ambil cuti, kemudian setelah lapor ke sekolah kita harus bilang ke perusahaan, nanti di perusahaan kita dikasih bestetigung, terus bestetigungnya harus dikirimin ke sekretariat gitu kan, jadi lebih ribet juga. Jadi emang ribet juga ya kalau misalkan kita cuti saat sekolah. Dan saran dari aku juga yang sama-sama Ausbildung, menurut aku memang saat sekolah jangan cuti karena nanti ada ilmu-ilmu yang dipelajari dan kalian itu nggak datang. Dan kan kalian tahu ya, orang Jerman itu nggak sebaik orang Indo. Mereka itu pasti nggak akan bilang apa yang mereka pelajarin, kecuali kalian nanya. Dan kalau misalkan mereka nyangka kalian tidak benefit buat mereka, jangan harap mereka mau ngasih. Betul. Betul, seperti itu. Bener gak sih, Son? Bener harus sendiri, harus mandiri apapun di sini. Harus mandiri. Ini Son, kamu pernah nemu nggak orang yang apply biro manajemen langsung dari Indonesia? Kamu pernah punya kenalan kah gitu? Orang yang apply Ausbildung biro manajemen langsung dari Indonesia? Sebelum ini sih belum pernah ya. Aku pun cari info ini juga terbatas ya? Terbatas. Kemudian ada satu orang yang aku tanyai itu juga di Facebook, tapi sekarang kita udah nggak ngobrol lagi sih. Dan itu juga kayak semacam satu-satunya yang aku tahu kalau dia tuh ambil jurusan ini gitu loh, Ausbildungnya. Dan dia pun mulainya dari Jerman juga, bukan dari Indo. Jadi untuk yang dari Indo langsung Ausbildung Biro Manajemen tuh aku belum pernah dengar kebetulan ya. Jadi ini podcast kali ini luar biasa banget nih teman-teman, karena tadi kata Sonya juga jarang banget orang-orang, Sonya juga nggak kenal orang-orang yang Ausbildung perkantoran dari Indonesia ke Jerman, dan di Jerman sendiri pun jarang banget orang yang Ausbildung Biro Manajemen dari Ausbildung ya. Kalau misalkan mereka kerja dari studi terus mereka langsung kerja di kantor itu banyak, tapi untuk Ausbildung sendiri memang jarang, karena tadi kata Sonya orang Indonesia itu kurang informasi soal Ausbildung ini, dan mereka itu taunya orang Indonesia itu gak bisa, tapi kalian sekarang udah tahu kan orang Indonesia juga bisa banget Ausbildung ini dengan catatan bahasanya diperbagus. Iya, betul.
betul. Jadi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman yang mau Ausbildung ini. Terus boleh nambahin lagi nggak, Teh Sinta? Boleh banget Kak. Jadi kan kayak yang aku bilang tuh, aku apply Bewerbung tuh dari Februari sampai Juli gitu ya. Dan di awal-awal tuh kayak aku tuh nggak dapet Rukmeldung sama sekali. Kayak kenapa? Kan biasanya di sini tuh mau diterima atau ditolak kita pasti dapet jawaban ya. Jadi kayak kenapa kok nggak dapet jawaban sama sekali gitu? Takutnya apa nggak eraikan ke sana apa gimana gitu. Dan ternyata banyak perusahaan yang baru memproses pelamar itu di bulan Juli gitu, Juni-Juli. Dan itu tuh emang mepet banget ke waktu mulainya Ausbildung. Jadi mungkin itu salah satu alasan ya kenapa perusahaan kurang ambil orang-orang yang nggak ada di Jerman gitu. Tapi mungkin bisa jadi kalau ada perusahaan yang mau dan mereka punya waktu yang banyak kan besar kemungkinan nggak kecil gitu loh kemungkinannya untuk ambil yang dari Indonesia gitu kan. Kayak gitu. Dan tips juga ke teman-teman ya, kalau misalnya perkantoran itu bukan hanya biro manajemen, jadi ada 35 Ausbildung lainnya gitu yang jurusannya perkantoran. Jadi di Jerman itu jurusan itu spesifik berdasarkan perusahaannya. Contohnya biro manajemen di rumah sakit. Itu mereka namanya Kauffrau oder Kaufmann im Gesundheitswesen seperti yang sedang aku jalani. Kemudian ada juga orang-orang yang biro manajemen yang di perusahaan di pabrik gitu. Namanya Kauffrau oder Kaufmann in Industri gitu. Jadi itu juga menjadi peluang buat kalian. Jadi biro manajemen itu jurusan generalnya, tapi sebenarnya secara spesifiknya banyak. Jadi bayangkan kalau misalnya kalian bisa melamar satu jurusan 3 lamaran, 35 kali 3 masih banyakan kasonya sih, masih 600. Tapi maksudnya itu kan peluang juga ya gitu. Jadi buat kalian juga. Iya, Betul. jadi harus cari-cari informasi yang banyak gitu loh kalau memang kalian tertarik untuk Ausbildung di bidang perkantoran gitu. Betul. Maksudnya ini ada yang nanya, kalau misalkan ini bisa, kalau kakak bisa WFH nggak sih atau emang harus WFO? Gitu. Kalau selama Ausbildung sih harus WFO ya, harus hadir, harus selalu hadir. Mungkin kalau nanti udah dapat kerja itu bisa jadi bisa boleh WFH, tergantung perusahaannya juga ya. Tapi untuk sekarang harus selalu hadir di tempat. Gitu. Kalau untuk Ausbildung, karena kita itu dianggap juga masih pelajar gitu. Jadi kita ya sekolah yang baik, bekerja yang baik gitu. Jadi belum bisa bebas memilih kalau misalnya kita udah jadi pekerja ya Kak. Iya, betul. Kalau kakak sendiri untuk pas Ausbildung kan biro manajemen pasti kita butuh komputer nih. Dikasih laptop kah, dikasih iPad kah dari perusahaan? Atau memang di tempat kerja ada komputer yang bisa kita gunakan buat kerja gitu? Di tempat kerja ada komputer untuk yang support kita untuk kerja. Di sekolah juga ada komputer, jadi mereka nggak kasih kita iPad, nggak kasih kita komputer ya laptop atau apapun, tapi di tempat ada sih dikasih. Cuman kalau untuk dibawa ke rumah tuh kita nggak dikasih, kami nggak dikasih gitu. Berarti memang secara vergutung gitu ya, misalnya benefit yang dikasih dari biro manajemen itu tidak seatraktif itu ya? Tidak, iya. Ya, sebetulnya tidak seatraktif itu, tapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita suka itu jadinya lebih enjoy gitu kan, Teh Sinta. Betul. Iya. Jadi memang betul guys, kalau untuk biro manajemen ini untuk secara vergutung itu biasa banget gitu. Iya. Kayak tidak wow gitu. Jadi kalian harus pikir-pikir dulu. Jadi tapi seperti kata Kasonya bilang, kalau kita kan kalau Kasonya itu dibilangnya passionnya gitu ya. Kerja di depan komputer, depan biro manajemen, organisasi, itu tuh passionnya Kasonya, meskipun pergutungnya sedikit dijalani, karena memang Ausbildung sendiri untuk kita sebagai orang Indo tidak mudah. Satu, karena ini kan bahasa Jerman ya tidak mudah, tapi ketika kita melakukan hal yang kita suka, meskipun ini tidak mudah, kita enjoy aja gitu. Iya. Itu ya Kak. Betul. Betul banget. Karena kalau tadi aku perhatikan kayak Wonung nggak dikasih, laptop nggak dikasih gitu. Terus ini kan di Jerman itu ada gitu juga ya? Iya, ada uang liburan. Ini uang liburan dikasih juga nggak Kak? Apa enggak? Uang carrier gitu. Uang sejauh ini enggak, dan di Vetrak pun enggak dibahas.
Cuman kayak waktu kemarin Natal itu waktu Weihnachten, aku kayak dikasih uang saku gitu, kayak ini loh untuk jajan gitu. Gitu aja sih. Tapi teman-temanku itu yang di perusahaan yang kerja di perusahaan yang lebih besar, itu mereka dapat ada uang liburan, ada uang akhir Natal. tahun gitu ya, uang Natal kayak gitu dapat. Jadi tergantung perusahaan juga sih. Jadi tergantung perusahaan juga. Ya, tapi memang jadi bisa disimpulkan kalau misalkan kalian mau cari uang gitu, kayaknya biro manajemen bukan yang pas gitu ya. Bukan jurusan yang cocok buat kalian. Iya, betul. Karena uangnya juga gak sebanyak jurusan yang lain gitu. Mungkin kalian kenal jurusan-jurusan lain yang uangnya lebih banyak. Cuma kalau biro manajemen memang standar aja lah, biasa aja gitu. Ya. Tapi kan memang orientasi orang tidak selamanya uang gitu loh. Doh, kita butuh uang, tapi mungkin ada yang seperti Sonya, yang ada yang seperti Kak Sonya yang penting aku melakukan apa yang aku suka gitu. Kalau uang yang penting cukup aja gitu. Iya, betul. Karena sebenarnya untuk gaji kalau misalnya menurut aku gaji bruto 1.000 itu sudah cukup guys untuk memenuhi kehidupan dasar gitu ya. Iya nggak sih Son? Iya. Jadi memang untuk Ausbildung perkantoran ini rata-rata untuk tahun pertama itu 1.050 seperti yang Sonya bilang, kedua 1.100, ketiga 1.200-an. Tapi sebenarnya itu cukup aja untuk mencukupi kebutuhan kalian. Dan Ausbildung itu sendiri kita bisa kerja ya Sonya sekitar 10 jam. Tapi katanya sekarang ada peraturan terbaru bisa 20 jam nih kita kerja. Iya. Jadi ya kalau misalkan kalian mau dapat kerja lebih, mau uang lebih ya berarti bisa neben job. Tapi diperhatikan karena prioritas kalian itu untuk bisa lulus Ausbildung. Gitu. Wow, ini daging banget nih Son yang kita bahas hari ini. Jadi buat teman-teman nih yang mau bertanya, kita sebelum aku tutup sesinya gitu, silakan bertanya. Aku pilih-pilih juga nih pertanyaan-pertanyaan. Atau Sonya juga bisa pilih. Atau Sonya mau menambahkan lagi gitu? Apa ya? Kayak pesan nih kepada yang mau Ausbildung biro manajemen gitu. Pesan dan ini kesannya. Kak, Boleh. apa sih isi Anschreiben kakak gitu loh, yang harus ditonjolkan dari Anschreiben itu apa? Aku agak-agak lupa ya, tapi yang harus ditulis di Anschreiben tuh kurang lebih tuh kayak motivation Schreiben, karena sekarang tuh udah istilahnya udah enggak zaman kita kirim motivation Schreiben ke perusahaan, jadi mereka cuman minta 2 Anschreiben dan Lebenslauf. Jadi isinya lebih ke kenapa kita minat di jurusan ini, kemudian kalau misalnya ada pengalaman sebelumnya dikasih tahu, kayak aku sebelumnya di Indonesia aku bekerja mengkontrol ini selama berapa tahun, kemudian melakukan apa selama berapa tahun gitu. Jadi diceritakan aja lah gitu, kita dijual lah diri kita tuh, kita punya apa yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan, seperti itu. Nah, jadi kalian harus bisa nih untuk menjual diri kalian, bagaimana kalian itu kan penting ya. Berarti yang sebelum kalian lakukan itu adalah kalian mengenali diri, mengenali potensi kalian itu apa, sehingga HRD juga mau meng-hire kalian gitu. Jadi itu kata Sonya tadi, motivation letter itu penting. Dan mungkin ini bedanya dari Indonesia ya Sonya ya. Kalau di Indonesia kan kita kayak, hah? Maksudnya sih kenapa ada bikin motivasi, surat motivasi? Tapi kalau di Jerman sendiri, isi Anschreiben itu selain kita memaparkan secara sahli atau secara objektif background kita juga memasukkan motivasi kita gitu di situ. Ini yang beda gitu. Ini juga yang aku pelajari di Jerman gitu, karena waktu di Indonesia kan kita nggak usah ya bikin surat motivasi buat bekerja gitu. Tapi di Jerman kita harus bikin surat motivasi. Betul. Ini Kak, ini ada yang nanya lagi nih dari Halo. Dari Halo. Di tengah-tengah Ausbildung apa bisa resign? Misal bisa dapat kerja beneran. Boleh, setahu
aku boleh kalau resign misal dapat kerja beneran. Cuma ya itu urusannya balik lagi sama ABH ya, apakah diizinkan sama ABH atau enggak. Tapi dari sekolah dan perusahaan itu boleh. Oh, dan kalau misalnya di tengah jalan nih kalian ternyata aduh kayaknya ini bukan passion aku deh, kayaknya ini atau si perusahaannya ternyata enggak bagus nih buat kita gitu. Setahu aku tuh, jadi kalau kita berhenti di tengah jalan, kemudian mau lanjut lagi di jurusan yang sama itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus menunggu setahun lagi Iya, gitu ya. kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi guys sebenarnya bisa-bisa aja, cuman karena kita itu orang asing, kita itu butuh visa gitu. Iya, betul. Jadi itu yang agak rumit gitu. Kita harus ke ABH dulu. Jadi buat teman-teman nih yang ada rencana ABC, aku jangan gegabah. Jadi sebelumnya kalian harus beratung dulu, harus konsultasi dulu ke ABH setempat gitu buat ya jangan sampai karena kebodohan itu ya kamu nggak bisa lanjut di Jerman dan harus balik ke Indonesia gitu kan kayak sayang banget gitu loh. Kita boleh punya mimpi, tapi kita harus realistis. Kita itu orang asing, di Jerman itu sebagai orang asing kita butuh yang namanya izin tinggal atau visa gitu. Betul. Kecuali orang Jerman ya, kalau orang Jerman kayaknya bebas-bebas aja sih. Dia mau ngapain juga. Iya. Oh ya Teh Sinta, karena Teh Sinta tadi bahas beratung nih, aku juga ada sesuatu yang mau disampaikan juga sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi tadi ya, ini urusannya tuh ke ABH gitu. Cuman selama Ausbildung atau sebelum Ausbildung tuh, jadi BAA, Bundesagentur Arbeit itu mereka punya namanya Asitirte Ausbildung. Jadi mereka bantu orang-orang yang mau persiapan Ausbildung, jadi beratung gitu minatnya di mana gitu. Terus mereka nanti mengarahkan lebih baik kita ambil jurusan apa gitu. Ataupun selama kita Ausbildung. Jadi apakah kita ada kesulitan di pelajaran di sekolah atau kayak kita karena Ausländer nih, kita butuh bantuan misalnya kursus tambahan bahasa Jerman, itu bisa. Karena kebetulan aku juga ikut ini. Jadi kayak Ausbildung Nachhilfe, aku dikasih waktu sama perusahaan sekitar 4 jam dalam 1 minggu, jadi aku bisa pulang lebih dulu untuk pergi ke tempat kursus bahasa Jerman dan untuk pelajaran di sekolah gitu. Oh, menarik banget nih. Jadi ini dari siapa nih yang mengadain kasusnya ini, dari Bundesagentur für Arbeit kah atau dari sekolah kah atau dari lembaga mana yang mengadakan ini yang beratung ini? Ini tuh dari Bundesagentur Arbeit. Jadi karena seperti yang aku bilang sebelumnya, aku kan loncat kelas ya langsung ke kelas 2. Jadi dan saat mulai Ausbildung tuh di dalam waktu 6 bulan itu aku harus udah langsung menghadapi Zwischenprüfung. Itu kan agak tertekan ya, karena aku harus belajar materi yang orang-orang pelajari di tahun pertama itu dalam waktu 6 bulan itu. Sementara itu aku juga harus ngejar materi yang sedang berjalan gitu kan, itu terlalu banyak ya. Dan untungnya Ausbilderin aku tuh baik banget, jadi dia kayak nyari tahu gitu di BAA ternyata ada program ini yang bisa bantu untuk persiapan Prüfung, biar si akunya tuh nggak nyita waktu terlalu banyak, jadi bisa ngambil waktu dari jam kerja gitu loh istilahnya. Terhitung. Nah, jadi kamu tidak mengambil waktu private kamu ya atau waktu santai kamu. Betul. Tuh teman-teman, jadi bisa diikuti nih saran dari Kak Sonya. Memang di Jerman itu semuanya itu kita bisa beratung gitu loh. Kalau misalnya kalian butuh bantuan, ya kalian beratung dan itu semuanya secara gratis ya Sonya ya. Gratis. Kalian yang penting kalian mau aja gitu. Dan kalian biasanya pakai bahasa Jerman apa pakai bahasa Inggris? Aku sih pakai bahasa Jerman ya, cuman aku nggak tahu ya apakah mereka mau menerima yang bahasa Inggris apa enggak gitu. Aku nggak cari tahu sih. Iya. Cuma mungkin kalau penasaran bisa cari tahu di websitenya BAA. Bundesagentur für Arbeit ya. Iya, betul kayak gitu.
Tapi memang untuk di Beamte sendiri agak strike ya, gitu. Kadang Hmm. mereka, kamu mau Ausbildung di Jerman, ya minimal bahasa Jerman kamu, gitu. Iya, Jadi, betul. jadi ya mungkin itu sendiri sih yang buat kita takut gitu ya. Iya, betul. Tapi boleh dicoba Boleh gitu ke dicoba. teman-teman supaya untuk Mhm. melatih Iya, melatih cara komunikasi kita juga nggak sih? Jadi kita berani nih buat ngomong iya, sama orang. betul Itu kan kayak mereka gitu. kan maksudnya mereka juga para ahli gitu ya. Mereka itu Iya. biasanya tahu gitu loh. Kalau misalnya kita masalahnya A, ya pasti kita akan dikasih solusi A. Kata Sonya tadi, ini bukan hanya untuk yang udah Ausbildung, tapi buat orang-orang nih yang mau Ausbildung dan dia bingung mau jurusan apa, bisa wenden BAA setempat. Dan itu bisa dilakukan ketika kalian sudah di Jerman. Dan aku tadi menyambung dari background-nya Kak Sonya, ini bisa dicontoh juga buat kalian yang mau Ausbildung tepatnya buro manajemen, kalian bisa ikuti langkah-langkah Kak Sonya juga gitu. Jadi awal ke Jerman itu bisa ngikuti program au pair dulu atau BFD dulu atau FSJ dulu, buat satu memperlancar bahasa Jerman kalian. Kedua, buat kalian beradaptasi. Jerman itu gimana sih? Karena mungkin nih, karena sekarang banyak media sosial dan kalian itu merasa dekat dengan Jerman. Tapi pada kenyataannya Jerman itu masihlah negara asing buat kalian. Yang kalian itu nggak tahu, meskipun si A bisa betah 10 tahun di Jerman, tapi siapa tahu aja kalian cuma setahun, let's say jangankan setahun, 6 bulan, 2 bulan tuh udah nggak merasa gak betah di Jerman. Karena aku juga banyak kenalan orang-orang yang memang dia ke Jerman itu nggak selamanya gitu, dia langsung balik lagi ke Indonesia. Karena kan kondisi orang tuh beda-beda. Jadi ini menjadi peluang buat kalian. Dan untuk program FSJ sama BFD ini, persyaratannya itu tidak seribet dalam artian semuanya ribet guys, tapi tidak sesusah Ausbildung gitu. Iya. Dan tidak sesusah studi gitu ya Son. Betul. Sebenarnya ini aku udah tanya pertanyaannya. Ini satu lagi di Son, satu lagi apa nih Son? Gak apa-apa. Satu lagi ya. Boleh. Bentar aku pilih yang menarik. Sonya juga bisa pilih nih yang mana yang mau ditanyakan, yang kira-kira yang jadi gongnya. Boleh, bentar ya aku baca dulu. Ini orang-orang tuh banyaknya orientasinya uang nih. Gaji nih. Apakah mau dibalas hanya yang tentang gaji itu? Yang mana sebentar? Yang kira-kira kamu tahu nggak sih kalau misalnya habis kerja, habis lulus Ausbildung, kisaran gaji untuk biro manajemen ini berapa? Bohong ya kalau aku bilang aku nggak cari tahu gitu. Aku sempat cari tahu. Setelah lulus tuh emang kisarannya 1-3 tahun pertama tuh di 2.500 sampai 2.700 ya. Dan itu tuh sebenarnya termasuk kecil guys, karena pekerjaan lain tuh banyak yang lebih besar gitu. Apalagi setelah dipotong nanti jadi ya dipotong pajak ini itu gitu kan. Itu gak sebesar pekerjaan yang lain gitu. Ya cuman tahun pertama sampai ketiga tuh di kisaran segitu yang aku tahu ya. Karena dianggapnya kita masih pemula gitu ya, Quereinsteiger. Betul. Dan tapi itu tadi ini dikembalikan ke tujuan kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya, tapi meskipun kecil nih Sonya, kenapa kamu pilih biro manajemen gitu? Karena Sonya suka gitu kan. Iya, dan aku sendiri merasa kenapa aku pilih biro manajemen, satu, pekerjaan ini tuh kerjanya Senin sampai Jumat. Gak ada sip-sipan. Gak ada sip-sipan. Dan kerjanya pasti. Dari jam, ada yang 9 sampai jam 5, ada yang 8 sampai jam 4. Jadi semuanya kayak gitu. Iya. Dan aku mikir kita sebagai seorang perempuan gitu ya, kalau misalkan nanti ya merit gitu ya atau apa, untuk nanti gampang menyesuaikan waktunya gitu. Itu sih alasan personal aku gitu. Kalau alasan personal Sonya nih, kalau misalnya mau dibagikan selain karena suka, apa? Sama aja sih kayak ya Senin sampai Jumat. Kemudian kita bisa milih bekerja yang sama sekali nggak berhubungan sama orang ya, karena aku nggak begitu suka ngobrol sama orang. Jadi apalagi biasanya
sama pelanggan tuh kan mereka sifatnya beda-beda ya. Ada yang tantrum, ada yang baik-baik banget gitu, ada yang nyebelin-nyebelin banget gitu. Dan kayaknya itu bukan kesukaan aku gitu kalau untuk kerja berhadapan sama mereka gitu. Jadi kalau di biro manajemen kan kita bisa di balik layar aja gitu. Di balik layar aja tapi kita bekerja, kita ya suka gitu. Kenapa enggak? Digaji juga. Ya, digaji Jadi buat juga orang-orang gitu. introvert nih, buat orang-orang introvert yang nggak mau berhubungan sama orang secara langsung, cocok sih bro. Iya, betul. Betul, Wah, betul. gak kerasa nih kasonya kita udah ngobrol sejam nih bahas ini. Semoga pertanyaan-pertanyaannya terjawab ya. Dan kalau misalkan ada yang belum terjawab, sebenarnya tadi kasonya sudah mention. Jadi kalian bisa nonton aja nih tayangan ulangnya. Buat kalian yang baru gabung nih, yang atau gabung di tengah-tengah, kalian bisa nonton tayangan ulangnya di IG-nya Oh Ya Siho atau Oh Ya Cerita. Jadi aku akan share live ini buat kalian yang jadi kalian bisa nonton ulang gitu. Buat Sonya, thank you banget udah meluangkan waktunya buat jadi teman cerita di Oh Ya Cerita episode 5. Semoga apa yang kita bahas hari ini sedikit memberikan insight baru gitu ke teman-teman yang sekarang lagi mempertimbangkan dia mau bidung buru manajemen tapi masih ragu. Tapi semoga dengan podcast ini, dengan pemaparan kamu, dengan sharing kamu, sedikitnya mencerahkan mereka gitu. Iya, sama-sama Tesinta. Terima kasih juga udah mengundang, udah izinkan aku buat cerita semua. Iya, Thank you guys. terima kasih Ya udah semuanya. ya. Terima kasih. Bye bye. Bye. Mana ini mati?